Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada semester genap kali ini? Semoga tetap selalu baik, sehat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, pada semester genap kali ini, di awal semester genap sekarang, kita masih tetap melakukan PDR ya, belajar dari rumah. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia ya. Nah, tujuannya apa kita belajar materi kali ini? Nah, yang pertama, ini supaya nanti kalian dapat menjelaskan fungsi organ-organ peredaran darah pada manusia, kemudian membedakan sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil pada manusia, serta menganalisis sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil pada manusia. Nah, gambaran secara skilesnya seperti ini. Jadi sistem peredaran darah pada manusia, nah organ peredaran darah pada manusia ini ada darah dan jantung. Ini ada darah dan jantung. Nah, darah ini terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Nah, darah ini mengalir melalui pembuluh darah. Nah, di mana pembuluh darah ini ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena. Nah, kemudian jantung. Nah, jantung ini ada bagiannya terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Sama nanti mempelajari gangguan dan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Kawanku, mari kita belajar sistem peredaran darah, sistem pada manusia. Hei kawanku, mari ikuti diriku, belajar dengan serius dan janganlah bercanda. Kawanku, jantung pada manusia berperan sangat vital dalam tubuh manusia. Hei kawanku, perhatikan diriku, masih bisa bertahan dan selalu bersyukur. Jantung manusia untuk memompa darah, darah yang dipompa masuk pembuluh darah. Jantung manusia ada empat ruangan, serambi kiri kanan dan bilik kiri kanan. Hei kawanku, jantung pada manusia berperan sangat vital dalam tubuh manusia. Hei kawanku, perhatikan diriku, masih bisa bertahan dan selalu bersyukur.
Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri.